Kapan iki mari? Nanti Wis tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator kan ya, diopo. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Mirza Falaza. Dan saya Bian Briliante. Kita ada visual teman-teman. Yoi, kita melantai di YouTube sekarang. Jadi buat teman-teman yang ndelok ngrungokno nang Spotify saiki, Yeah. bukaan nang YouTube juga, kita juga tayangkan. Jadi visualnya akan kita lempar di YouTube. Tapi yang misalnya ke depan Spotify Ono visuale. kita tetap nang YouTube. Emang nggak oleh. Tergantung lu di akeh duit ya kan. Benar. Realistis. Teman-teman yang lihat YouTube bisa lihat langsung ekspresi kita. Lah ada kode-kodean jauh-jauhilan. Cangkemmu. Sorry Cak, ono sholat sebelah gini. Kau nak tutup musola lagi goblok. Kira burine gorden iki ono sholat. Tipis bang emang. Iya. Kita berjumpa lagi di episode hari Senin teman-teman. Selamat datang di hari Senin, episode solusi dan pertanyaan. Pertanyaan dan solusi. Sorry, kebalik. pertanyaan dan solusi. Kau ngerti gak bro? Ternyata wakil lo sing seneng Wake Jo. episode pertanyaan Iya. dan solusi. Oke. Padahal ini kan terobosan-terobosan aja kan. Iya, nek awal kan kita sing ngemis-ngemis ya. Nek sing ana masalah DMO. Iya. Kita bikin question di setiap hari Sabtu. Iya. Saiki bendino ana sing ngirim. Biar nangele golek topik saiki mbok. Kake ya. Wong buntu akeh ternyata. Tapi gak apa-apa lah karo kita kita coba pecahkan pelan-pelan. Tuh. Tapi tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh sobat Exit sing wis ngirim rek, karena aku ngerti cerita itu juga gak gampang. Ya. Dan kalian percaya dengan kita akan menjaga kepercayaan dari kalian. Ya. Insya Allah. Dan tidak lupa kita lagi take di studio Mux Coffee, Mas, yang Ya. sudah di prepare sedemikian rupa. Oke, langsung aja menuju ke yang pertama, Bi. Oke, di sesi hari Senin kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan dan jujur ya. Terima kasih antusiasnya sangat banyak sekali ya. Admin kita itu sampai capek, Pak. Iya, karena Iya. adminku senengnya lari maraton kan. Jadi mesti capek. Menyortir ya. Iya. Menyortir, mari melayu, mari olahraga sih kon nyortir Nyortir. pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nyortirnya mek 5 sih. Cuman kan kesel. Terima kasih antusiasnya. Ternyata podcast Jalan Keluar ini juga menemukan orang yang sedang buntu jalannya. Ya. Pertanyaan pertama dari Tia. Tia ini cewek yang dari Sidoarjo jauh-jauh ikut live podcast Exit. Oh, sing dulu ya. Ya. Gen Z ya? Gen Z. Yang SMA itu ya. Betul. Oke, aku tahu ya. Nah, Tia ini melemparkan sebuah pertanyaan dan kekesalan kayaknya. Tak bacakan ya. Boleh. Halo Mas Firza, Mas Bian, aku Tia waktu itu nonton podcast Exit Live bla 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 bla. Terima kasih. Terima kasih. Bareng arek Cindo iku Mas. Oh, iku. Oke. Waduh. Sing podcast Exit Live ditayangno juga lho nang iki. Nang YouTube ya. Engko ya sing ambek Hasan Cuplikannya Widono. boleh. Oke. Oke. Komen deh kalian nek misalnya di postingan kedua kita ini kalian masih membutuhkan asupan masukan, apa perlu kita tayangkan sing live exit? Ya, Iya, live iya. exitnya bersama Hasan Askari ya. Iya, kudune nang mendoan tuh cuman kesuwen. Iya, mendoan. Lanjut. Oke, FYI, iku first meetku ambek arek E. Setelah beberapa kali kenal lewat Instagram. Oke. Nah, pas pulang dari live podcast iku, ternyata arek loro iki jadian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya seneng Tepuk dong. tangan rek iki. Seneng dong. Tim produksi gak ono antusiasnya belas, cuk. Kita seneng loh, kan? Jadian setelah Jadian. di acara live kita. Belum selesai ceritanya. Oke. Ternyata setelah sering ketemu si KPD tiba-tiba berubah. Chatku gak dibalas 12 jam. Sekali balas terus hilang maneh. 2 hari aku overthinking karena di sini aku fatherless dan pacarku adalah teman ceritaku. Jadi dia nggak punya figur laki-laki Oh. dewasa tempatnya bercerita tempatnya dia bercerita ya Cindo itu tadi. Oke. Oke. Sampai akhirnya di hari Rabu kemarin aku mutusin dia lewat chat. Aku kirim chat 2 di caps lock iki dan mangkel karena gak dibales.
sampai saiki tadi sorry ya, ini ekspresi yang memang nggak bisa ditahan, Mbak. Ya kan? Kalau audio doang nggak kelihatan kita Iya, ketawa-ketawa. Sorry Tia, tapi kita berharap hidupmu bahagia sekarang. Jadi Tia ini ngirim chat dowo tapi gak dibales, ambek cindo taiku. Pertanyaanku ya apa? Kenapa kudu ono rase sih ngomongnya Lah, dengan iya. cowok yang aku ajak nonton podcast Iya. Seksi Live ngono apa sih? Gak boleh, gak boleh. Cing. Tia, ayo tak selendek ya kamu ya. Ah, boleh loh, kamu udah janji loh jadi adikku loh, nggak boleh nakal-nakal loh ya. Pertanyaanku ya apa caranya aku ngadepi silent treatment nih cowok. 3 mantan terakhirku iki silent treatment kabeh. Dan setiap digituin aku selalu OVT sampai pusing, lemes, gak produktif gitu. Dan endingnya selalu putus. Wis iku aja ceritanya. Oke. Hai. Silent treatment dari laki-laki. Nah misalnya iki jawaban singkat ya. Nah misalnya memang itu berpola sampai 3 kali bahkan sampai seterusnya. Koyoke jawaban satu-satunya adalah introspeksi pasti ya. Gimana sampai sebagian besar mantan-mantanmu mengeluarkan silent treatment. Caranya apa? Berdamailah dengan salah satu dari mereka. Terus tanyakan, kan wis kan hubungan tuh. Oke. Tanyakan, Masuk akal. sorry nih kemarin kan kita pacaran. Aku nggak mau membahas apapun tentang itu. Aku hanya ingin memperbaiki diriku. Masuk akal. Jadi nek iso coba tanyakan ke mantanmu apa sih perlu tak perbaiki sehingga aku tidak lagi menjadi perempuan yang menyebalkan di mata kamu sebagai laki-laki gitu aja. Pilih salah satu dari 3 mantanmu yang paling mudah hubungannya untuk diperbaiki. Nah benar. Terus habis itu ngobrol dan berusaha memperbaiki diri sendiri gitu ya. Ya. Oke. Tapi menurut Mas Firza, apakah memang kawan-kawan perempuan yang fatherless ini punya kecenderungan overthinking ketika hubungannya gagal? Iya ya. Kayak pasti ya karena jawaban Kecenderungan ya. laki-laki. kecenderungan ya. Jawaban dari kekosongan uripe ku ilang cuk Iya. moro-moro apa. Kak di bapak sekali ono laki-laki yang hadir. Iya. Dek wis kan pasti ngono kan iku koyo bendungan suwi sing gak tau ditokno, sekali ono anu ditokno kabeh gitu. Yeah. Sehingga akhirnya ketika laki-laki ini tidak memegang amanah meluber kemana-mana. Yes. Gitu. Nah, saranku nek duwe memang laki-laki yang aku dulu juga sering tuh bukan berhubungan badan, tatapanmu kok gak enak ngono. Aku kan nunggu, aku biasa iki lho. Berhubungan secara pertemanan itu dengan perempuan tuh banyak. Maksudnya gak kabeh tadi pacarku gitu. Maksudnya ngobrol dan segala macam. Nah, kalaupun teman-teman yang fatherless, seorang wanita ini punya teman curhat atau teman cerita, ojo didadekno pacar. Tahan terus sakmono jarake. Iki jahat sih, tapi iki solusi. Tahan terus aja sampai jadi pacar gitu. Karena ketika dia mengecewakan atau dia menjadi pacarmu, chance untuk dia menjadi diri sendiri lebih besar daripada cuma berteman gitu. Jadi batasan-batasan yang lain akhirnya muncul dan itu pasti dilanggar. Jenenge manusia tempatnya salah dan kecewa gitu. Jadi ya pinter-pinter kalian aja gitu. Kamu tak anggap masku, jadi kita gak bisa pacaran gitu. Dan banyak yang seperti itu Oh gitu. iya. Nah aku sih lebih kasihan biasanya. Karena kan aku kecil ambek mbakku ambek MS-ku. Jadi aku mengerti tingkah mereka, ngerti respon emosi mereka dalam keadaan apapun. Biasanya yang ngono-ngono ae. Yang membedakan biasanya ketambahan attitude tuh nek cerewet ngomel, nek meneng ngurung diri di kamar gitu-gitu. Nah kadang nek ketemu teman-teman sing fatherless tuh aku juga kasihan. Terlebih aku kan punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan guyu, ngeremeno anjing. Aku tertawa tapi tidak menertawakan. Loh, itu kan merendahkan. Enggak, senyumnya itu senyum happy. Akhirnya disebut Allah Allah. Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oke. Kelebihannya apa? Kelebihanku mendengarkan orang berkeluh kesah. Oke, Gitu. kamu punya energi untuk mendengarkan orang lain. Meskipun ambek ngombe ya kadang ya. Jujur ambek ngombe asline rada gak ngereken rek, cuma tak eling poin-poinnya tok ngono asline lho ya. Biasanya wong ngombe ambek ngrungokno iku ambek ngenteni kapan marine aku tak ndang ngomong, ngono kan. Enggak, nek aku enggak. Wah, Karena aku seneng bagus. ngobrol nek ngombe. Bagus. Firza. Kok bagus ya apa sih? Bagus. Oh, Firza. Iya. Maksudnya api, omonganmu api, Oh, Cak. iya. Oke.
Mungkin aku ngono kali ya. Hmm. Lek kon coba ya apa? Teman-teman yang perempuan yang fatherless itu juga bahasa kasarnya itu kadang-kadang ya. Kadang ada. Jangan di peluntir ini statementnya. Dalam tanda kutip mudah jatuh cinta. Ketika mendapatkan perhatian dari seorang laki-laki itu kepalanya mentranslate, oh ini pelukan seorang ayah, ini pelukan seorang laki-laki yang lebih dewasa yang mengayomi, bla 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 bla. Dan sayangnya nggak semua cowok demikian, gitu. Termasuk di laki-laki ini. Kalau Anda di silent treatment sekian lama, sudah jelas dia sudah ada ming yang lain. Sudah ada meme. Sudah ada meme yang lain. Udah wis itu satu keikhlasan yang harus diterima. Selanjutnya adalah yang perlu dia tahu, yang paling penting saat ini dibina adalah hubunganmu sama dirimu sendiri. Itu hubunganmu sama dirimu sendiri itu jauh lebih penting. Koniku sakjane pengennya apa, kamu sadari dulu apakah laki-laki ini adalah orang yang tepat. Kadang-kadang kamu mudah mengiyakan mungkin ya kan. Ya kan karena suasana podcast Exit, nonton ketawa bersama. Nonton podcast Exit. Iya, nonton live kan. Aku membayangkan situasi lain. Apa? Nonton podcast mendoan mungkin. Dia selalu mengiyakan gitu. Sorry. Ya kan waktu nonton live terus habis itu ada gestur lucu banget ya. Nah gitu habis itu dia menerjemahkan mungkin dia happy nih sama aku gitu. Iya. Ya itu sih Tia, soal overthinking nanti akan kita bahas di akhir karena ada pertanyaan lain soal overthinking. Dan ada jembatannya itu soal overthinking. Oke. Tia, mohon maaf ya Tia kalau penyampaian kita ini tadi mungkin ada sing menyinggung atau apa ya, tapi percayalah kalau itu sakit ya iki masmu lagi ngomong gitu, anggap gitu aja. Dan sebenarnya kebutuhannya Tia adalah untuk dibaca aja supaya mengirimkan pesan ke. Oh iya ya, terima kasih ya Tia. Mungkin kamu menganggap masalahmu nggak penting kan? Yang penting adalah kamu ngasih topik untuk podcast kita. Terima kasih loh Tia, terima kasih. Dan menyampaikan umpatan untuk Cindo tadi. Sebenarnya tujuannya itu dia nggak butuh nasihat. Oh, kebetulan nggak Cindo. Bro, disensor ya nanti ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini nggak dikasih keterangan ya. Boleh dibaca namanya apa enggak? Ya, boleh diwaca apa kayak gitu. Cukup amannya ya, aja diwaca. Oke. Halo mas-mas kalian, iki tarik nafas soalnya abot-abot Cak. Oh iya, oke. Mau cotok iku bengek loh aku, sumpah. Tapi kira kon gak melok maca pesan-pesan kan. Bajingan emang Anda ini. Aku tok sing maca. Oke. Halo mas-mas kalian, perkenalkan saya seorang suami yang baru menikah kurang lebih 6 bulan. Jadi umur pernikahannya itu kurang lebih 6 bulan tapi pacarannya 6 tahun. Oh iya, lebih dari 6 tahun. Nah, dia merasa capek sama istrinya. Kenapa? Karena dia ngongkon bojone selalu jawab dengan nada lebih tinggi. Padahal saya sudah mengingatkan tidak seperti itu. Tuh, jadi mulai capek karena hal-hal seperti itu. Saya juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi pernah satu kali itu dia gak bantu pekerjaan rumah, misal cuci piring, masak nasi. Nah itu dia ngambek si istri ya. Lalu beli ayam goreng bagian dada gak ada, dia ngambek padahal saya sudah tawari makanan lain, gak mau. Saya sampai nangis setelah sholat, tapi dia juga gak menghampiri saya atau apa, jadi dia nangis. Maaf nih, sampai nangis dan berharap dihampiri, kayak emang gak niat nangis. Gak lewat-lewat gitu loh. Kok gak keras ya? Astagfirullah. Kurang panter. Gak keras, gak speaker mau namu solar. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa kan gak kita bacakan ya. Iya, namanya jadi bisa kita bercandain. Beli ayam goreng bagian dada gak ono ngambeki. Astagfirullah. Sing dituku isana bisa. Kan akeh ya story ya. Aduh. Nah, saya ke mertua untuk cerita ini di belakang dan sebenarnya juga minta maaf ke saya. Jadi mertuanya juga minta maaf sepurane anakku ngono lah. Ya. Dan berdalih bahwa mereka juga merasa tidak mendidik dengan baik. Jadi si orang tua merasa ujuk sakno juk mantuku iki sepurane yo
Ancen anakku, ya aku iki salahku gitu orang tua. Nah, bapak saya juga tidak terima dengan keadaan saya, tapi ibu saya menahan bapak saya. Dan juga terus menasihati saya. Istri posisinya gak sedang bekerja dan gak mau bekerja jika tidak sesuai yang dia mau. Terima kasih sudah dibaca, sukses selalu Mas Bian dan Mas Firza. Rumah tangga gitu nek rodok guyon nih bahaya nih rumah tangga wong buyar nih ya kan. Apa kan gak disebut seneng. Iya tapi nek dilakoni temen bro. Oh iya. Satu yang perlu diperhatikan mungkin ya, Iya. saat kamu bercerita ke mertua, delok nang omahe ono speaker juga enggak wedine. Mertuanya wis nangis juga dan gak disamperin sampai anake. Tadi omahe full speaker Cuk. Ternyata dia tinggal nang genteng, pasar genteng. Berisikan soalnya. Agak sih Ber. Wah, aduh. Oke, apa Mas Firza jawabannya? Apa ya? Rek aku gak iso njelasno akeh-akeh ya, aku gak iso mengambil akeh-akeh. Iki beda kasus nek misalnya sik pacaran dan belum menikah, belum bersumpah membawa Tuhan untuk. Loh, ngene. Dia pacaran 6 tahun. Dimulai dari situ aja. Dia pacaran lebih dari 6 tahun. Terus usia pernikahannya baru 6 bulan dan menemukan masalah itu. Itu dimulai dari situ aja. Menurutmu piye? Gak ono solusi, emang kudu dilakoni. Oke. Dilakoni dan diperbaiki. Ya Komunikasikan. apa, ya? Secara teknis ya apa? Secara teknis duduk bareng gitu. Duduk bareng. Kamu sudah, menurutku ini laki-laki yang bagus dan aku berharap dan berdoa kamu gak sampai depresi lah untuk menjalani ini. Karena aku tahu ini berat banget nih. Karena musuhnya bojo ya, Cuk. Bentino turu sak ranjang dan ketemu dengan monster ganas itu terus tiap malam. Kamu wis ngobrol ke mertua sudah bagus, kamu sudah ngobrol ke wong tuamu dhewe juga sudah bagus. Nah, tinggal satu-satunya cara yaitu kamu ngobrol sama istrimu. Gitu. Kamu ngobrol, bikin kesepakatan dengan istrimu apa yang bisa kamu toleransi, apa yang tidak bisa kamu toleransi, pun sebaliknya. Apa yang bisa istrimu toleransi dan apa yang tidak bisa istrimu toleransi, itu dicatat gitu. Jadi sebuah kesepakatan, kekuranganku apa, kekuranganmu apa, siapa yang ngalah gitu. Nah misalnya aku ngongkon-kon dengan nada sakmono kon emosi, berarti njalukmu apa kan gitu tuh. Nek misalnya aku memulai dengan rendah, apakah kamu masih meninggi, maksudnya apa gitu. Nah menurutku ini tentang komunikasi, karena memang nek pacaran 6 tahun tuh menurutku iku sik pucuk sifat laki-laki dan perempuan sih ansik manis-manis sih. Tapi nek wis pernikahan itu semua sampai telanjang loh. Maksudnya kita kan percaya pada satu orang, kita mudon nang ngarepe dhek pun enggak izin gitu loh kan. Sehingga ya nek klambi wis mbok coplok iki apa? Mungkin dong mudon nang ngarepe bojone izin. Iya makanya. Mungkin enggak gini. Boleh enggak? Enggak mungkin. Iya. Sorry, maksudku sepercaya itu gitu loh. Jadi ya menurutku ya coba egone dilepas, egomu juga sebagai laki-laki ya terutama ya. Karena ini berat, jadi seorang laki-laki itu beratnya di sini. Ketika kamu disuruh konsekuensi, disuruh komitmen terhadap sebuah pilihan, kamu jadi pemimpinnya gitu. Nah, wis tak api eleke bojomu iku tanggung jawabmu. Bojomu bajingan sing disalah tetep sing lanang. Jadi mau nggak mau kamu yang meruntuhkan ego, kamu yang meruntuhkan wis gak ono mana itu pride sebagai lanang dihormati. Itu semua buang. Ajak ngobrol bojomu wong loro 4 mata, ngobrol. Aku nggak seneng iki, aku seneng iki. Kamu ya apa? Cari jembatan nih, sesimpel itu dan harus kamu yang memulai. Ada sebuah kisah. Kisahku pribadi. Langsung wangi ya babe arek iki. Ngomong ada sebuah kisah. Langsung wangi apa? Soleh metu. Kisahku dewe. Oke, siap. Awal-awal menikah tuh aku mesti tukaran ambek bojoku mesti ya wis meneng-menengan gitu. Maksudnya menurutku kon salah, nek kon gak njaluk sepura aku gak bakal ngomong gitu. Ternyata cara itu salah gitu. Karena aku pernah eling bapakku juga di situasi yang sama. Dia juga menunggu MS-ku untuk minta maaf. Akhirnya tidak jadi kata maaf. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memimpin, menuntun, merangkul. Ya, nah
arti-arti secara pemimpinnya tadi itu harus dilaksanakan. Terlepas kon lagi sakit hati atau apa, kon pemimpin, kon merangkul, kon mengayomi, ya itulah konono. Meskipun bojomu salah dan dia tidak tahu diri dengan semakin ngeyel, ya kon kudu ngerangkul, kon kudu ngasih tahu bahwa ini salah dan gak bisa tak toleransi gitu. Nah, masalah konsekuensinya seperti apa itu kebijaksanaanmu karena awakmu sing nglakoni kan gitu. Nah misalnya aku gak iso iki Mas Fir, Mas Bi, mending aku cerai. Itu pilihanmu gitu. Cuman percayalah ambek aku nek kon sebagai nahkoda di badai lautan, melompat bukan cara yang terbaik. Karena kon akan lebih soro menurutku ya. Itu ya enggak lah, Po. Enggak harus tepuk tangan, enggak usah harus tepuk tangan. Gitu. Melompat bukan keputusan yang terbaik. Kon akan lebih ajur menurutku. Dandani gitu. 6 tahun 6 tahun lebih berpacaran dan kemudian tidak menemukan ekspektasi ya. Pas pacaran gak gini, terus pas nikah gini. Ketahuilah teman-teman yang belum menikah bahwa pernikahan penuh dengan surprise. Iya. Dan buat mas-mas tadi sih gak kewote jenenge aku lupa tuh. Enggak cuma sampean. Aku dengan istriku yang Madura, Bian dengan istrinya yang psikolog juga. Sama-sama menemukan surprise gitu. Nah, pertarungan namanya pernikahan tuh iku ya. Iya. Iso gak kon menghantam kaget-kagetmu iki. Aja sampai kaget sing kaget Anjing lucu banget, Cuk. Sayang, beli nomangan Pak sayang. Males aku tuh kan kapi kan sebagai rumah tangga. Kapi. Jadi ya Allah, kita agak istighfar lah. Ya. Sebenarnya lamanya pacaran itu juga sebenarnya tidak menentukan awet atau tidaknya rumah tangga. Membantu iya selama dalam pacaran itu terjadi banyak konflik yang bisa diresolusi. Banyak konflik yang bisa diresolusi artinya sudah terjadi itu yang namanya gladi resik. Iya, kan? Gladi resik tukaran itu awakmu wis terjadi dan seberat apa tukaranmu ya itu yang akan menjadi kehidupan jangka panjang pernikahanmu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menikah dengan seorang perempuan. Ini disclaimer ya bahwa kita hanya mendengarkan dari satu sisi, Pak. Yes. Ya kan? Coba istrinya boleh ke DM sakjane kon niku lapo ambek bojomu. Itu akan fair tuh. Iya. Ya kan. Cuman nek ngono duduk podcast exit, Cuk. Ada konsultasi pernikahan. Klarifikasi gue jenenge. Iya. Yang namanya pernikahan atau apalagi monogami ya, kamu hanya menikah dengan satu pasangan untuk selamanya. Itu butuh komitmen yang kuat, terutama di masalah-masalah yang berat. Aku pribadi, kalau ini aku sharing secara subjektif ya dari kasusku. Mas Firza tadi juga cerita dari kasusnya meneng-menengan dan lain sebagainya. Oke. Aku dengan istriku selalu mengutamakan komunikasi, keterbukaan dan ketemu di tengah. Bahasanya kami seperti itu. Ya saya ketemu di tengah ya apa carane. Yang pertama, teknis ya, perlu ada pembagian tugas yang jelas. Ya kan, sapa sing kerja, hak atau kuasanya ada di mana, siapa yang mengurus rumah tangga, hak atau kuasanya ada di mana, keuangan itu hak dan kuasanya ada di mana, itu juga gitu. Ini perlu dibicarakan secara baik-baik dan dengan kepala yang sangat dingin. Yes. Kudu mbok kompres sepatu iki ya, tapi artinya awakmu ambek bojomu ngobrol apa yang kamu harapkan ketika kamu memilih untuk menikah dengan dia dan apa yang tidak kamu temukan ketika sudah menikah dengan dia. Ya kan? Surprise-surprise itu ngomongno dan jangan-jangan kamu juga belum tahu surprise dari dia itu apa. Gitu. Dia jangan-jangan punya rasionalisasi juga bahwa kenapa dia berlaku seperti itu. Ya. Dan iki kalau dibaca ya, masalahnya juga sederhana ya. Pembagian tugas, terus nadanya lebih tinggi, apa dan lain sebagainya itu kok rasa-rasanya bisa diomongkan berdua. Dan tapi nggak menutup kemungkinan itu memang konflik terbesar di rumah tangga sing suwi-suwi itu karena itu. Gak ngobrol. Nada bicara. Sesimpel itu tok kebiasaan buruk terus terjadi. Ngono-ngono tok sesimpel itu memang. Betul.
Dan dua-duanya harus suka berefleksi. Ya. Lek salah satu tok sing berefleksi, akhirnya kamu merasa bahwa kamu menelan masalah ini sendirian, dan sing jenenge bojomu ya kudu mbok ajak piye carane berefleksi. Ajane kenapa sih lanangku iki ngeluh? Lah iki si wedok kudu terbiasa untuk berpikir seperti itu. Dan kehidupan pernikahan yang membahagiakan itu adalah kehidupan pernikahan yang semua hal dibicarakan, men. Iya. Ya kan? Iya. Lek tidak ada pembicaraan, tidak ada ini solusi ya. Satu, temui psikolog pernikahan. Lek gak iso staycation no arek loro. Iya. Ya kan? Staycation no arek loro. Sing suwi lah ya, seminggu gitu. Seminggu gak kerja, Cak. Iya sih. Staycation no arek loro, terus kemudian ngobrol tentang hope and fear, harapan dan ketakutan. Itu sih dari aku. Sampai aku mau ngobrol sama si laki-laki tadi ya. Nek kon misalnya tegas, gak iso ngene. Nek gak gelem ya wis cerai. Aku pemimpin nang rumah tangga iki. Itu keren. Itu keren. Tapi ono pilihan sing luwih keren, yaiku kon dadi pawang teko bojomu. Iku lebih keren. Kon bener-bener dadi pemimpin. Nah, sing pertama mah pilihan pertama kon keren, tapi pemimpin yang Arsenal. Ya. Yang gagal gitu. Aduh. Iya kan? Waduh. Sing kedua, kon pemimpin sing bener gitu. Ya. Gitu. Dan apa ya Mas ya? Kalau boleh dibilang yang namanya pernikahan itu intinya ngobrol, Pak. Iya, benar-benar. Pernikahan itu intinya Tak golek nang kitab sih. Amit cak iku kudu indapnya iku. Iku buku ikunya. Oke, satu lagi Mas. Satu lagi life hack. Boleh ya untuk dunia pernikahan. Kelingan pas ngoyo aku mau. Sering-seringlah mengapresiasi hal-hal kecil di dalam rumah tanggamu. Sering-seringlah berterima kasih untuk hal-hal kecil di dalam rumah tanggamu. Gitu. Ketika kita sering-sering mengapresiasi, berterima kasih untuk hal-hal kecil yang kita dilakukan oleh pasangan kita, itu punya efek yang lebih baik untuk pernikahan jangka panjang. Benar tuh. Itu benar tuh. Ya kan? Lek misale awakmu kate ngevaluasi bojomu, saranku juga awali dengan apresiasi. Awali dengan pujian. Sayang makasih ya, atau sayang kamu hari ini cantik banget gitu. Misale. Ya. Lek hal-hal cheesy ngono ning keluargaku biasa gitu. Aku muji bojoku. Ya, makasih aku ya. juga sering tuh muji bojomu tuh. Aduh. Pantes bojoku ngomong. Kamu belajar dari Firza. Kok lebih apik ngomongnya gitu ya. Iya. Sering-seringlah mengapresiasi, dan kalau misalnya ada evaluasi ya awalnya dengan apresiasi. Sayang, kamu cantik banget. Tapi everything before but is bullshit. Nah, Habis kamu muji, jangan pakai kata tapi, Pak. Iku life hack iku. Sayang, kamu cantik tapi cangkemmu rusak. Ngono misalnya. Bagi seorang nek iku kenemenan. Misalnya kenemenan misalnya kebacet rai lanang asu kan gak jago perasaan wedok. Misale cangkemmu rusak ngono. Nek ngomong memang sumbing temenan ya Teli. Astagfirullahaladzim. Ono tuh konten kreator sing gak gelem kenalan ambek wong karena dompetnya tipis tapi dhek sumbing. Boleh diecek si sumbing aja nyari si kaya. Asu. Sayang, kamu cantik tapi cangkemmu rusak. Enggak juga Nyi. Nyi. Ya, everything before but is bullshit. Jadi setelah kamu mengapresiasi, ke life hack itu kan bayar, cok kudu nih, cok. Iya benar tuh. Jangan pakai kata tapi gitu. Lanjutkan langsung aja dengan apa yang kamu harapkan. Kamu akan lebih cantik kalau bla 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 bla. Nah, itu. Sayang, makasih hari ini aku udah dimasakin bekal yang enak. Aku mau ngobrol dong. Kamu bisa nggak kalau misalnya hari-hari waktu kita telepon gitu, jangan nutup duluan kalau belum bilang I love you. Misal itu. Hal-hal cheesy itu penting Pak nih pernikahan, Pak. Iya. Ya kan? Nah, pernikahan itu kan perkembangan dari pacaran. Iya. Jenenge berkembang itu skill dasarnya aja hilang. Iya. Kan ngono kan? Marcelino biar nang SSB saiki dadi timnas. Passingnya kan gak hilang. Iya. Nah, ketika kon pacaran I love you apa gitu-gitu, ketika menikah juga harus gitu dong, gitu. Nah, itu sing membuat rumah tangga kita
insya Allah nih lebih berwarna Yo. daripada rumah tangga orang tua kita. Yo. Gitu. Jangan pakai kata tapi. Everything before but is bullshit. Sayang kamu cantik tapi kelekmu badek. Jadi cantiknya wis gak kroso. Iya iya iya. Itu. Dibuka emang nyingit no pindang gue. Mari belonjo gak kelem bayar. Amin cak iki. Tetep sing sombong. Tetep sing sombong mau. Oke, wong sumping iki. Lagi tren San soalnya. Iya lagi tren gara-gara anu tuh. Nah, itu kacau tuh emang kacau. Oke, saya lanjutkan Terus ya. iki Kak. aku pernah maca juga Oke. trik iki juga berguna kon kerja atau kon dadi atasan dan lain-lain. Ketika penyeneni kok ngono mau, Iya. aku menyempurnakan aja toko teorimu. Iku gawe teori sandwich. Nah. Ono kan? Ono teori iki kan. Iku sing tak gowo, Cuk, nang komedi sandi pisan, Cuk. Masa? Heeh. Oh, berarti aku eling teko kon mungkin. Sampai wis lali suwi gitu. Iya. Jadi gunakan kata-kata kasar sih, apa apik apik sih. Dagingnya iku nang tengah. Yes. Gurine kasar misalnya. Iya. Bi kan ganteng banget dari iki ya. Iya. Ikune juga. Oh, ikimu lho Cuk, kurang gede nih lenganmu nih. Coba gede nomornya keren. Oh. Karena kan tak delok-delok tuh koyo Yuga. Nah, sandwich iku. Iya. Api, evaluasi, api maneh. Ya, gitu. Aku mesti ngono. Bayar Cuk arek-arek iki kudune kayak live hack ini asu. Nakalan ngono. Parah emang. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Ya. Wih, apa? Gulumu apa? Enggak abot-abot Pak arek-arek iki, Pak. Iya. Nah, iki gak ngomong pisan deh. Namanya boleh disebut apa gak? Aib atau enggak? Aib. Ojo lah, ojo disebut jenenge lah. Oke. DM dari anu aja ya, nama ini ya. Samaran, Kipli. samaran. Nama samaran ya. Kipli. Nah, dari Kipli. Aduh, diksi lucu bisa. iki lho Kipli, dulu Anda. Loh. Iya, mungkin ya. Ah. Kipli itu lucu. Ayo coba. Oke. Halo Mas Fir, Mas Bi. Jadi intinya Halo Kipli, kan lucu. intinya adalah intinya dia punya istri, ya kan? Istrinya ini overthinking. Oke. Dia bilang istrinya overthinking, memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Dan sampai ke arah yang dinilai oleh suaminya ini parah. Sampai kepalanya pusing, iki bahasa Jawa tak translate rodo alon-alon ya. Wajahnya pucat, penglihatannya sampai ngeblank, mirip-mirip skip gitu. Setiap ada orang ngomong selalu dipikir dan selalu dicoba, si suami ini selalu mencoba memposisikan dimanapun sampai, jadi suaminya ini berusaha selalu hadir dimanapun istrinya ada. Karena khawatir istrinya itu mengalami gejala-gejala fisik yang sampai tumbang, sampai pusing, sampai segitu lah ya. Gejala-gejala fisiologis. Dimana sampai ketika si suami ini pulang kerja, dia selalu bilang istrinya harus istirahat. Misalnya dia mulai kerja, sayang kamu istirahat aja, anaknya sama aku gitu. Parah banget ya. Dia pernah waktu itu masuk SD jadi lulusan terbaik, masuk SMP favorit ya. Dan hanya dijalani beberapa bulan lalu pergi gitu. Kenapa? Karena dia bilang waktu SMP favorit itu adalah harapan ayahnya, tapi ayahnya meninggal. Gitu. Jadi gaya apa? Wis gak ono sing tak banggakan, gak ono sing tak tunjukkan prestasiku ada di mana gitu. Dan dia selalu nangis-nangis sendiri. Gitu. Itu Mas. Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami? Sahabat-sahabatku yang berbahagia. Asik, Mario Teguh, Pak. Mario Teguh. Mungkin kalau kalian lagi tidak bahagia ya, Bukan sahabatku. iya bukan sahabatku. Atau bisa coba nonton dangdut. Aduh, cukup berat rek pernikahan kabeh iki ya. Iya, pernikahan semua. Dan sebenarnya relate untuk teman-teman Gen Z yang mimpi nikah cepet. Iya. Ya memang apa ya, kebanyakan memang masalahnya seperti ini. Jadi kalian bisa belajar atau ke podcast iki ya. Menurutku ya, mungkin apa yang dilakukan istrimu Mas Kipli ya namanya ya. Kipli, Mas Kipli. Lucu tapi jenengmu. Aduh. Mungkin yang dilakukan istrimu itu adalah sifat tidak bergunanya dia dalam hidupnya. Karena
dari kecil selalu tumbuh ingin mewujudkan harapan atau keinginan bapaknya gitu ya. Tapi ketika itu sudah tercapai bapaknya meninggal. Iya. Akhirnya dia menjadi pribadi yang sedih. Gitu. Nah, saranku Mas Kipli, brainwash dia, bentuk pemikirannya itu arahkan kepada prioritas kalian, yaitu anak-anak kalian gitu. Nek semisal dhek gak berguna ndelok bapaknya meninggal, harusnya dia juga sadar bahwa anaknya bakal ngerasa gak berguna juga ketika ndelok ibuke meninggal sia-sia kayak ngono gitu loh. Karena overthinking yang tidak mempunyai jawaban akhirnya sampai pucet dan lain sebagainya. Menurutku itu dia lupa bahwa dia sangat penting di mata anaknya. Ngono ya. Coba hal-hal yang membuat dia menjadi lebih berharga tuh ditimbulkan lagi, Mas. Makanya kayak mau jangan lagi kamu pulang kerja terus kamu tidur aja, istirahat gitu. Ojo ngono. Bisa jadi pulang kerja main sama dia, main sama anakmu. Saat dia melihat anakmu dalam kondisi ketawa-ketawa, baru tuh dimasukin nasihat tuh. Sayang, lihat anak yang keluar dari rahimmu. Sampai detik ini kita berdua bisa membahagiakan. Dan aku gak mau kalau kamu terus-terusan overthinking, kamu meninggal aku harus membahagiakan dia, si anak ini sendiri gitu. Gak iso. Aku menuntut kamu harus lebih bahagia dan lebih sehat lagi. Nah, medianya dari situ, dari kebahagiaan, dari apa yang bisa membuat dia hidup gitu. Pulang kerja ngobrol, jangan disuruh istirahat, ajak ngobrol, karena overthinking tuh pecahnya biasanya karena ngobrol. Solusinya tuh ngobrol gitu. Pulang kerja sampean istrimu masih ketok pucet atau apa, lungguh sayang, cerita masalah di kantor, terus kamu ngerti nggak apa sih bikin aku kuat gitu. Itu loh. Makhluk yang lahir dari rahimmu dan juga kamu yang biasanya tersenyum saat aku pamit kerja. Itu yang buat aku selalu kuat di tempat kerja. Meskipun aku dihantam atasanku, dihantam lingkunganku yang toksik, aku gak pernah bergetar sedikit pun karena aku ingat di rumah punya 2 malaikat seperti kamu dan anakku. Asik banget. Sesimpel itu, Pak, sesimpel iku ae. Asik banget. Iki potongan pal ya kayak TikTok ning ngene-ngene iki yo, mumpung ono visual itu ya kan. Asik banget, Kak. Nah, komunikasinya dari situ, dari apa yang membuat dia berharga gitu. Dan itu memang terus karena susah nek sekali 2 kali, karena overthinking itu juga dilakukan istrimu itu terus menerus setiap hari, setiap waktu, dari mulai penyakit itu ada sampai di hari ini mungkin gitu. Makanya kamu membrainwashnya juga mulai saat kamu mendengarkan ini sampai terus, jangan pernah merasa capek. Karena harusnya yang merasa capek itu istrimu. Gitu, karena dia terus-terusan dihantui masalah yang tidak berkepanjangan. Dan pastikan pada istrimu, nasihati istrimu bahwasannya tidak semua masalah itu ada solusinya. Iki aku menemukan jawaban ini setelah aku dewasa. Banyak masalah-masalah yang biarkan aja hilang gitu. Karena kadang selesainya sebuah masalah itu selesainya di diri kita. Kita difitnah uang. Aku dulu pernah difitnah karena menikahi istriku tuh cepat banget. Karena dia bonek kan, ditantang wek morotuaku. Berarti nikahmu waktu ijab kabul, mari ngono resepsi mek 2 jam tok ngono, nikah cepet iku maksudnya. Kecepatan. Iku kecepatan. Kecepatan. Nek resepsi ini makan pentol siji ngono iso iku. 3 jam. Selamat. Mulai. Iso tuh. Pentol siji atau somai ngono kadek saus iso. Itu. Maksudnya cepet tuh saat mertuaku tuh aku dulin sama ibuku terus wis akrab gitu, dapat 3 bulan atau 4 bulan mertuaku tuh SMS, mertua lanang, Pak, itu SMS. Nak, bagaimana hubunganmu dengan anak saya? Ya. Tujuannya ini main-main apa serius? Ada wong lanang, Pak, kecilik. Bapak gak duwe kan, nekat ae lah. Langsung carok kesuwen. Kah. Loh, modal lanange kan. Ditantang ngono. Bukan. Gak terima lah, aku gak terima. Tutup nantang sih. Erongmu penceng aja tarung gitu enggak. Ini cuman kejelasan hubungan antara saya dan anak perempuannya. Dan menurut saya wajar dia menantang seperti itu. Oh, tak kira kamu ditantang iku. Enggak, yatim enggak.
mertua saya juga bukan orang yang sekurang ajar itu. Saya tahu. Terus waktu ditantang ngono aku ya, "Loh, ayo siap." Saya sama Lah kamu lo ngomong siap gak kejak tarung, Cuk, enggak, masalahnya. maksudnya gini. Kamu loh. ngomong ngono menang mertuamu lo. Ya siap. Enggak, SMS. Oh, SMS teman. Saya sama putri bapak itu sudah cocok. Saya sama bapak juga sudah cocok, saya sama ibu juga sudah cocok. Sama mama, saya gitu. Cuman kalau disuruh menikah cepat, iki aku wis ngerti alarme dadi dhek gurung ngongkon ngerabin anakku gurung. Cuma aku wis pertanda wis. pertanda. Langsung tak blok. Terus terang. Cuk ngeblok mertua. Iya, bukan di blok nomornya, maksudnya asumsi pertanyaan selanjutnya itu tak blok. Bajingan tak kira di SMS mertua mbok blok. Enggak mentalnya tak blok. Terus terang kalau saya menikah di deket-deket ini saya belum punya uang karena saya karyawan, tak jelaskan semua tuh. Gaji saya sekian-sekian, saya belum punya tabungan sama sekali. Keren Pak, awakmu menjelaskan sampai ke titik penghasilanmu berapa ya? Daripada ada ekspektasi. Karena aku berangkat aku gak disetujui. Oh. Gitu. Jadi maksudku tuh aku tuh nek biyen kan sekalian naik gitu. Jadi tak omong nomor sama ini jawabannya lah kok kamu punya niat menikahi anak saya itu sudah lebih daripada cukup. Masalah resepsi biar saya yang ngurus. Loh, kok kudu siap temenan gitu ya. Lah tiba-tiba tadi temen. Tadi teman. Dari situ akhirnya jujur aku mengakui bahwa pernikahanku tuh duit mertua semua. Duit mertua semua. Akhirnya dari situ timbul tuh karena lagi krungu pacaran telunguran kok wis rabi gitu. Simpang siur karena satu deret itu keluarga ya dhek kabeh, banyak sing wah, meteng dhisik gitu. Dan itu sempat bergejolak di mertuaku juga. Mertuaku yang perempuan tuh emosi, maksudnya anak orang kok difitnah hamil duluan. Pengen mama mama marah itu orangnya yang ngomong. Siapa yang ngomong? Terus aku datang di tengah-tengah obrolan itu aku datang gitu. Mbak, ono mbake, ono istriku juga. Ngene. Mending iki digugurno. Enggak. Iku ngawur. Iku tambahan. Ketempaan kok nemu ngono iki mau tambahan tok. Intermezzo lah ya. Asu. Aku ngomong gini, Mbak, Ma dan Lila biar nyeluk apa sayang aku. Oh kak aku nyeluk kak, kurang ajar kan nek nyeluk sayang. Mbak, Ma, Kak gitu. Apa mau nyeluk Lila kak? Kak, biar bahasa cintaku kak. Kak mau apa kak gitu. Kayak admin gacoan kan. Waduh, admin slot. Adek kak tuh. Iya. Makanya aku nyeluk Elsie saiki kak juga. Oh, serius? Oh iya anakmu soalnya yang pertama celuk kak. Cuman ya karena iku menjadi bahasa cinta, nang Elsie pun jatuh gitu. Nah adik bakal tak celuk kak juga gitu. Jadi mereka berdua bingung siapa sing adik siapa sing mbak gitu. Tak jarno itu kebingungan nang. Aku ngomong gini. Aku ingat banget tuh malamnya. Ma, Mbak, Kak, kalau kita menjelaskan ke semua orang dan meyakinkan bahwa kamu nggak hamil, satu makan waktu, kedua kita nggak benar-benar tahu siapa yang ngomong. Alangkah baiknya sekarang kita maafkan untuk kita memulai langkah yang lebih bagus. Aku mau menikahi kamu bulan depan. Mama mau punya menantu baru bulan depan. Dan Mbak mau punya adik ipar bulan depan. Kenapa tidak kita persiapkan untuk kekompakan kita di resepsi besok aja. Energinya jangan dibuang ke sana. Toh aku juga bilang tuh, toh kalaupun dalam 9 bulan ke depan kamu gak melahirkan, itu menurutku sudah cukup menampar mereka. Dan kalaupun mereka tahu, mereka juga nggak ambil pusing. Jadi sebenarnya mereka ngomong gitu ya, ngomong gak jelas ayo paling iku meteng dhisik gitu. Bukan sebuah lemparan aja. Iya, itu sebuah sing harus kita buat sakit hati. Gitu. Nah itu sing akhirnya semua masalah terkadang memang tidak perlu jawaban. Gitu. Semua masalah itu kadang selesai kalau kita tidak pernah terusik lagi dengan masalah itu diceritakan kembali. Sesimpel itu. Ya, tambahan ya dari aku ya.
Silakan Mas Cokro. Mas Bian, Mas. Mas Bian. Cokro lah Beni lah. Iya ya, maaf. Oke. Jadi gini teman-teman, yang pertama adalah kalau misalnya ini gangguan ini berpengaruh ke fisiologis ya, dia sampai geliyengan, tepar dan lain sebagainya. Maaf Pak, tak potong Pak. Kon makan kita njaluk americano. Gak mau canda. Kita wis ngobrol pirang menit? Gak kerasa. 40 menit. Mending ngombe sik kon ngajeni mau manis. Yes. Cak, sorry Cak, cheers. Mux coffee americano. The best. Aku mah konsisten njaluk iki tak ombe. Yo. Asik ngobrol. Asik ngobrol. Kalau gangguan psikologis, kalau menurut sehat mental menurut WHO itu yang pertama adalah seseorang mengenali potensi dirinya. Oke. Terus dia bisa mengelola stres dan beradaptasi, dia bisa bekerja secara produktif, dan yang terakhir berkontribusi untuk masyarakat. Tampilkan aja tuh nanti sehat mental menurut WHO itu seperti apa. Oke. Kalau mengganggu produktivitas, mengganggu kehidupan sehari-hari, ada psikosomatis ya, lebih baik menemui tenaga-tenaga profesional gitu ya. Yang pertama. Jangan jadikan podcast ini sebagai obat yang utama gitu kan. Iya. Jadikan insight untuk berpikir, berefleksi itu. Lalu yang kedua adalah kalau kamu bilang dia overthinking, kita definisikan dulu. Overthinking itu kecemasan terhadap masa depan gitu ya, terhadap iki sok gak ya, iki kok ngene kok iki apa ya. Itu yang definisi menurutku overthinking. Tapi ini menurutku, sekali lagi disclaimer, ini chatnya panjang ya. Ini ada gejala depresinya karena merasa tidak berguna, merasa bersalah, merasa ini itu sampai akhirnya menyalahkan diri sendiri. Kalau memang didiagnosa depresi maka harus segera diterapi gitu. Dan yang bisa melakukan itu adalah tenaga-tenaga profesional, psikolog, psikiater. Gitu ya saran aku. Oke. Nah, utamanya penyakit kalau depresi ya, ini insight ya, itu utamanya biasanya karena pikiran ruminasi. Ruminasiku kalau di pelajaran biologi mbiyen iku ya, ruminasi itu satu kegiatan memamah biak seekor sapi. Jadi mangan rumput, mlebu weteng ya, mlebu weteng terus di tokno maneh, dikunyah maneh, mlebu maneh, dikunyah maneh gitu. Nah, tapi itu bukan rumput, tapi ini pikiran gitu. Oke. Pikiran dipendam, dipanggil lagi, dipendam, dipanggil lagi sampai akhirnya kita merasa bahwa kita berputar di masalah yang sama. Yang bisa kita lakukan memang yang pertama ya, cak iki cak, cak. Ibu cak iki cak. Biasa Firza ngene iki. Yang pertama adalah ajak ngobrol dan merefleksikan apa-apa aja yang ada di pikirannya. Jadi si istri ini coba ngobrol sama istrimu, ajak dia menuangkan di atas meja pikiran-pikiran dan kekhawatirannya itu apa aja, supaya at least dia sadar. Kayak nonton film loh Pak. Kadang-kadang pernah gak awakmu nonton film terus gak sadar sedih ngono. Gak sadar nangis apa gak sadar guyu. Karena itu adalah refleks secara biologis awakmu menanggapi apa yang kamu lihat. Iya. Nah, kebanyakan dari kita itu ketika punya pikiran itu berputar terus menerus dan kita nggak sadar apa yang kita putar dan mampir itu apa aja itu kita nggak sadar. Nah, tahap pertama seorang yang ingin sehat mental adalah menyadari pikiran-pikiran yang ada di dalam kepalanya. Satu, sadar dulu. Apakah aku hari ini bad mood itu karena aku mikirin apa ya? Itu tahap satu itu Pak, itu very beginning. Tahap satu supaya kamu sehat secara mental, secara emosional itu adalah tahap menyadari dulu. Nah, baru di breakdown, dibicarakan kenapa sih kok ini bisa membuat bad mood, bisa membuat khawatir, membuat kamu merasa bahwa ini adalah pikiran yang membuat kamu tidak berguna. Itu direfleksikan bareng-bareng. Itu di tahap awal yang bisa kamu lakukan sebagai suami ya. Tapi yang pertama menurutku karena ada gejala depresi dan mengganggu secara fisik, temui tenaga-tenaga profesional. Oke. Coba temui Justin Hubner.
Ya itu profesional, tapi Profesional. pesepak bola diajari passing bojone kok malah. Sorry. Diajari nenggor-nenggor malah. Psikolog, Dicak. maksudmu psikolog? Iya. Oh, oke. I'm sorry, baby. I'm sorry baby. Oke dah. Wih dibuat, cok. Makanya saya sih genap kok oke mau laptop iku. Larang iku, cok. Aku ngetes case iki lho, jarene Oh. anti banting. Wih ngowi. Oke lah kalau begitu. Terima Oke. kasih. Rek, matur nuwun Rek ya. Moga-moga iki bermanfaat gawe kon kabeh. Sepurane ya nek misalnya memang apa ya? Apa cak kepedesan kan? Enggak ada sesuatu sing kurang berkenan atau tidak menjawab. Mohon Ya. maaf. Tapi forum-forum seperti ini kita akan bertekad untuk Ya. selalu ada dengan melalui podcast Exit Live. Yes. Insya Allah sebulan sekali lah kita adakan lagi tuh. Amin. Kemarin kita terlena dengan hingar-bingarnya akhirnya gak Ya. gawe maneh. Semoga kita bisa, oke? Dan disclaimer terakhir bahwa jangan sampai apa yang kita sampaikan di podcast Exit sebagai jawaban-jawaban menjadi hal yang utama, terus mbok percaya dan lain sebagainya. Jadikan ini sebagai insight. Ya, konco sharing Yes. Exit nih, ya kan? Soporo ben awakmu tidak merasa sendiri. Yes, Ngono ya. yes. Sing sumpah kaya awakmu iku akeh. Kenapa kadang kon kangelan karena kon rumangsa ijen enggak, Ya. sing sumpek akeh. Aku ya sumpek biyen ya sumpek. Sumpek FC. Oke, tapi bagaimana kita setidaknya untuk situ, oke? Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap di podcast Exit. Masalah